Oke, baik. Regresi ganda ya. Jadi regresi ganda ini lanjutan dari regresi sederhana atau regresi linear sederhana ya. Kalau regresi linear sederhana kan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, kan itu dia. Yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, bagaimana kalau variabel bebasnya itu lebih dari satu? Apalagi selevel tesis nanti kan kalian kan memandang faktor dari sesuatu hal itu tidak bisa hanya dari satu variabel saja, kan itu dia. Nah, untuk melihat lebih dalam dan lebih luas kajiannya perlu memandang dari sebuah masalah itu dipandang dari berbagai macam faktor variabel yang mempengaruhinya, kan gitu dia ya. Nah, sehingga analisis yang digunakan juga tidak lagi yang sederhana, tapi di sini istilahnya adalah regresi ganda. Jadi banyak istilahnya, ada regresi ganda, regresi linear ganda, ada juga yang menyebutkan regresi multiple gitu ya, yang pada intinya itu sama gitu. Yaitu teknik atau salah satu metode untuk mengetahui atau mencari hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas gitu ya terhadap variabel ya terikatnya gitu ya, variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ini gambaran yang bisa kita gambarkan. Kalau yang sederhana hanya satu variabel berarti X terhadap Y ya. Di sini ada rho. Rho ini apa? Korelasi ya. Kan kaitannya kemarin selain regresi pasti kita menghitung korelasinya dan besarnya pengaruh atau koefisien determinasinya gitu ya. Nah, selalu ada rho. Nah, tapi kalau dia regresi ganda, ini salah satu contoh saja ya. Ini misalkan saya berikan gambaran eh, regresinya tiga variabel terikat ya, tiga variabel bebas terhadap suatu variabel terikat y gitu ya. Nah di sini berarti kalau kita lihat ini kan latihan tanda panahnya gitu ya, bahwa x berpengaruh terhadap y dan di sini juga ada korelasinya ya. X1, X2-nya juga memberi pengaruh langsung terhadap Y. Ini korelasinya. Nah, dari sini kita kan nanti bisa tahu ya, rho 1, 2, 3 ini seberapa besar, mana yang paling besar pengaruhnya, sebagainya kan kita bisa lihat. Nah, selain itu, antar variabel bebasnya ini juga pasti ada korelasi juga ya. Jadi di sini kan ada rho 1, 2, berarti korelasi antara variabel 1 dan 2, ada rho 2, 3, dan ada rho 1, 3. Jadi kalau regresi ganda, seperti ini gambaran umumnya ya, hubungan antar variabelnya. Kalau 4 bagaimana Pak? Ya pasti makin kompleks lagi ya, hubungannya kan bisa nanti X ya tinggal dibikin kombinasinya aja ya, 4 kombinasi 4, 2 gitu ya. Jadi sekitar ada 6 korelasi, 6 ya? Ya, 6 korelasi yang mungkin. Oke, itu regresi ganda gambarannya. Nah, sama sebenarnya ini sudah kita bahas minggu lalu, mungkin di sini mungkin lebih digunakan. Kalau regresi sederhana, asumsi-asumsi klasik itu tidak begitu diperlukan karena cuma satu variabel, misalkan multikolinearitas. Nah, wong variabel bebasnya aja cuma satu, multinya tidak ada di situ, jadi tidak perlu dilakukan uji itu. Kan itu dia. Paling yang perlu kan uji normalitas residunya ya, kemarin atau tingkat errornya itu. Jadi epsilonnya itu yang harus kita uji apakah distribusinya itu normal atau tidak, walaupun dia sederhana dan juga yang ganda nanti harus kita uji. Nah, ini kita nanti akan bahas lagi supaya lebih kuat lagi pemahamannya. Jadi asumsi-asumsi ini harus dipenuhi. Salah satunya uji normalitas. Normalitas ini bukan uji normalitas data aslinya ya, tapi yang diuji di sini adalah residu. Ya di satu sisi memang setiap data-data awalnya itu harus normal ya distribusinya, setiap variabel bebasnya harus berdistribusi normal. Tapi selain itu juga residualnya. Residual itu yang kalau kemarin itu kan Y sama dengan X1 Y sama dengan ada konstanta, ada koefisien dari X ditambah epsilon kan. Itulah epsilon itu sisanya gitu ya residunya. Itu juga harus distribusinya normal nanti di sini. Kemudian uji linearitas. Nah, ini juga wajib. Jadi kita harus memastikan bahwa
grafik atau regresi ganda yang kita buat itu memang benar-benar linier gitu loh. Ya, ya kalau nengok fakta distribusi data mentahnya mungkin nggak betul-betul linier ya, tapi persamaan yang kita buat ini benar-benar menginterpretasikan linearitas yang benar gitu ya. Jadi ini juga harus diuji kan itu dia linearitasnya. Kemudian uji multikolinearitas. Nah, regresi yang baik itu model regresi atau persamaan regresi yang baik itu tidak terjadi gejala multikolinitas. Ya. Jadi maksudnya apa multikolinearitas ini? Yaitu ini dia. Ada tidaknya hubungan korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel bebas. Jadi antar variabel bebasnya ini tadi tidak boleh ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna itu berapa? Rho sama dengan 1 ya, atau minus 1 ya. Kemarin sudah kita bahas tentang korelasi sempurna itu. Nah, itu kita pastikan tidak terjadi gitu. Kemudian ada juga uji heteroskedastisitas. Nah, jadi apa itu uji heteroskedastisitas? Di sini adalah uji untuk melihat apakah setiap variabel independen ini memiliki varian yang sama atau homogen ya. Nah, kan kayak ini tadi contoh ini yang ganda ini yang 3 variabel. Nah, setiap variabel independen ini kita harus cek apakah distribusi variansinya ini homogen atau tidak. Nah, kalau itu dipenuhi maka itu yang disebut dengan uji heteroskedastisitas. Nah, gitu ya. Kemudian uji autokorelasi. Nah, ini juga menjadi penting bahwa kalau tadi kan di sini linearitas. Nah, ini korelasi terhadap diri sendiri itu nggak boleh kan dia. Jadi kita memastikan bahwa tidak terjadi autokorelasi, kan itu dia. Artinya apa? Korelasi antar residual pada periode tertentu itu dengan periode yang lainnya itu tidak boleh ada hubungan. Gitu ya. Periode artinya begini, kan residu ya pada saat waktu tertentu ya dengan waktu yang lainnya itu tidak boleh kan gitu dia ya, tidak boleh autokorelasi. Nah, jadi yang menjadi penting di sini, jadi model regresi ganda yang kita buat nanti ya kan itu dikatakan model regresi yang baik dan layak untuk digunakan apa dalam memprediksi nilai variabel terikat itu layak digunakan jika memenuhi syarat-syarat tadi gitu. Jika 5 syarat itu terpenuhi maka model regresi itu dianggap layak atau baik lah gitu. Nah, seperti itu. Ini asumsi, nanti kita lihat contohnya. Tapi di sini agak berbeda dengan minggu sebelumnya ya. Saya tidak akan membahas secara matematik penurunan rumusnya ya. Kemudian ini ada tentang SPSS ya, teman. Kita tidak membahas lagi karena sudah kita perkenalkan sebelum-sebelumnya. Ini teknik penggunaan dan historisnya juga saya ceritakan sedikit apa itu SPSS, perkembangannya seperti apa, dan beberapa kelebihan dan kekurangan dari SPSS seperti apa kita bahas di situ singkat. Cuman tak perlu kita diskusikan di sini. Nah, termasuk ini ada beberapa contoh bagaimana cara input data di SPSS. Ini kebetulan saya pakai yang versi 24. Kalau ada yang lebih tinggi dari itu, ya nggak masalah. Saya pikir tidak begitu banyak berpengaruh signifikan ya antar versinya ini begitu. Nah, ini tentang cerita data view, kemudian ada variable view, udah biasa ya. Ini contoh. Nah, ini contoh cara input data. Nah, ini data ini yang kita buat untuk contoh regresi ganda nanti ya. Jadi, oh ini tentang nilai matematika. Jadi ada nilai bahasa, absensi, dan IQ. Oh iya, saya nanti ingin membuat contoh ini. Apakah tingkat kecerdasan siswa itu dipengaruhi oleh 3 variabel ini? Yang pertama, nilai matematik, yang kedua nilai bahasa, dan persentase kehadiran atau absensinya ya. Nah, tiga-tiganya ini kan dalam bentuk dan IQ. Jadi yang jelas keempat variabel ini semuanya jenis datanya apa? Jenis datanya
interval ya, pastinya. Rasio itu kan interval juga, interval dan rasio. Jadi bisa dilakukan uji menggunakan regresi ganda gitu ya. Kemarin kan sudah kita singgung kalau mencari hubungan atau pengaruh tapi variabelnya itu dalam bentuk data ordinal atau nominal itu seperti apa kan ada sendiri ya. Nah, insya Allah minggu depan mungkin kita akan bahas, minggu depan kita UTS ya, nanti kita diskusi tentang UTS setelah ini. Nah, ini cara menginput, ini semua datanya ada 32, oke, kita biarkan. Ini hanya cara menginput saja, saya juga sudah menyiapkannya, nanti bisa dilihat. Nah, kita masuk bagaimana sih uji analisis oh kan salah ketik di sini masih regresi ganda dengan SPSS. Di sini saya langsung fokus ke SPSS saja ya, saya pikir karena untuk konsep dasarnya mungkin yang di regresi sederhana sudah kita berikan. Untuk di sini saya mau fokus di sini aja untuk langsung terapannya ya, contoh ke SPSS-nya nanti seperti apa begitu. Nah, di sini langsung saya membuat contoh. Contohnya di sini misalkan ada dugaan bahwa diduga itu maksudnya mungkin hipotesis atau konjektur ya, bukan diduga apa gitu ya. Jadi kita buat sebuah konjektur bahwa nilai kecerdasan siswa, kok nilai ya? Kalau kecerdasan itu apa? Tingkat ya, bukan nilai. Masa kecerdasan dinilai? Tingkat kecerdasan siswa itu bergantung pada nilai matematik, nilai bahasa, dan tingkat kehadiran siswa dalam belajar gitu. Ini ada konjektur mengatakan seperti itu. Nah, kita pengen tahu benar nggak ini kan itu dia ya. Makanya kita mengumpulkan data. Datanya dalam bentuk apa ya? Pasti nilai ujian matematiknya dia, anak-anak, kemudian nilai ujian bahasanya, kemudian kita lihat juga tingkat kehadirannya seperti apa, kan itu dia ya. Nah, kemudian kita kumpulkan datanya, kemudian kita juga harus mengukur ya. Jadi IQ anak-anak juga diukur, sehingga kan kita punya 4 data ya. Ada 4 data kemampuan matematiknya, kemampuan bahasa, tingkat kehadirannya, satu lagi IQ siswa. Nah, sekarang apakah IQ siswa ini memang dipengaruhi oleh 3 variabel ini? Itu yang mau kita tanyakan, kan itu dia. Nah, kalau secara hubungan ini ya, jadi ini yang udah kita jelasin tadi di atas. Nah, selanjutnya kan kita pasti membuat pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanyakan di sini kan salah satunya ini. Apakah terdapat pengaruh signifikansi nilai matematik terhadap tingkat kecerdasan siswa? Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh signifikan nilai bahasa terhadap tingkat kecerdasan. Ini kayaknya di apa namanya? Pertanyaan hipotesisnya ini adalah satu-satu ya setiap variabel yang dihitung. Terdapat pengaruh signifikan nilai matematik terhadap tingkat kecerdasan. Nah, kemudian bagaimana bentuk model regresinya ini ya? Terlihat jelas di sana ya. Ya, karena regresi ganda, jadi ini persamaan jadinya, persamaan regresinya. Jadi Y sama dengan saya buat di sini alfa untuk konstantanya ditambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah epsilon ya. Ini yang disebut dengan epsilon ini adalah residu nilai sisanya kan itu dia ya. Sisa dari ini konstantanya dan beta 1 koefisien dari variabel 1, beta 2 koefisien variabel 2, beta 3 koefisien dari variabel 3. Tunggu, 1, 2, 3 tadi apa ya di sini namanya? Variabel 1 itu nilai matematik, variabel 2 nilai bahasa, variabel 3 tingkat kehadiran ya. Oke. Nah, ini konstantanya, epsilon residu, dan beta 1 koefisien variabel bebasnya. Nah, sekarang kalau sudah kita punya data keempatnya, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, untuk menganalisisnya itu, ini langsung ya, kita nggak manual lagi, langsung kita gunakan SPSS ya. Ya, tahapannya seperti biasa, analyze, kemudian yang pertama input dulu datanya ya. Ini kebetulan saya juga sudah mempersiapkannya. Nah, ini saya sudah menyiapkan X1, udah terlihat di sana ya, SPSS saya.
Ada X1, ada X2, ada X3, dan ada Y. X1, X2, X3, dan Y, 32 siswa ya, semuanya. Tapi di sini juga ada hitungan hasil residunya. Oke, ini sudah ada. Maka kita kembali dulu, kita lihat dulu. Nah, seperti biasa pilih analyze, kemudian regresi dan linear ini ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul muncul kotak yang mau kita harapkan seperti ini. Nah, tinggal kita inputkan di sini ada kolom dependent di sini ya. Dependent dan ada independent. Dependent kan variabel terikat. Nah, yang mana variabel terikat tinggal diklik ada variabelnya dimasukkan ya ke sini. Ada tanda panah ini. Panahnya ini bisa keluar masuk. Ini udah dimasukin berarti kan nggak perlu dikeluarkan. Nah, yang independen atau terikat ada berapa? Tiga-tiganya ini masukkan ke sini begitu. Ya, ini sudah muncul nilai matematik, nilai bahasa, absensi siswa, tinggal dimasukkan di sini. Oke, setelah itu apa lagi? Langsung ya di sini belum masuk ke stylist ini, option-optionnya nggak perlu di setting nampaknya. Kalau sudah langsung di OK-kan di sini. Ya. Setelah di OK-kan, maka nanti akan menghasilkan output. Jadi ada keluaran adalah bentuk outputnya seperti ini. Nah, ini variabel datanya, kemudian model summary-nya. Nah, model summary itu biasanya berkaitan dengan koefisien determinasinya ya, atau besarnya pengaruh. Ya, di sini ada R square sama aja adjusted R square-nya, termasuk ada standar error dari estimasinya. Nah, ini korelasinya ya, jadi R-nya row ya, row, tapi ini row secara simultan, bersamaan. Jadi ini row untuk korelasi dari absensi siswa, nilai matematik, dan nilai bahasa secara simultan terhadap variabel Y, yaitu IQ siswa. Itu korelasinya secara simultan sebesar 0,848. Nah, R square ini apa? R square ini kan tingkat besarnya pengaruh ya. Secara simultan juga di sini ya, secara bersama-sama, bukan satu-satu. Secara simultan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, ini ya, yang model summary-nya dulu. Ya, tadi kita katakan ya bahwa koefisien determinasinya adalah yang R square. Ya, 0,718 ini kan artinya secara bersama-sama gitu ya, secara simultan variabel X1, 2, dan 3 atau kemampuan matematik, kemampuan bahasa, dan tingkat kehadiran siswa itu memberi kontribusi sebesar 71,8% terhadap tingkat kecerdasan. Terus bagaimana dengan adjusted, kok adjusted sih? Adjusted kan? Adjusted ya. Oh, ini salah ketik lagi ya, adjusted ya. Bagaimana dengan adjusted R square-nya? R square-nya 0,688 di sini ya, ini ya, yang ini 0,688. Nah, berarti di sini adalah variasi, jadi artinya 68,8% variasi tingkat kecerdasan siswa di dalam kelompok kelas itu ya, itu bisa dijelaskan atau dari variasi ketiga variabel bebas ini gitu. Variasinya ya, jadi betul-betul memang sangat menjelaskan makna atau tingkat kecerdasan siswa, tapi sebesar berapa? 68,8%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel yang lainnya. Kemudian ada standard error of estimasi. Ini berkaitan dengan residual ya, yang epsilon tadi. Ya, di sini standard error-nya 6,596. Ini besar apa kecil? Ya bisa dianggap besar, bisa juga dianggap kecil, tergantung perbandingnya adalah nanti dengan datanya seberapa banyak dan sebagainya. Nah, di sini kuncinya SEE ini standard error of estimasi itu ya makin kecil ya harapannya kan 0 ya, errornya nggak ada. Berarti kalau errornya nggak ada berarti kan 100% dipengaruhi oleh 3 variabel itu gitu ya. Yaitu harapannya. Tapi kan nggak mungkin. Makanya tadi di sini kan 71, berarti sisanya ini adalah dari epsilon tadi gitu loh. Variabel-variabel yang lain.
Jadi semakin kecil nilainya maka semakin baik model regresi yang kita peroleh itu gitu. Dan harapannya memang harus menuju ke nol gitu ya. Makanya kan kemarin konsep perhitungannya kan dari jumlah kuadrat dari errornya gitu ya, sum square gitu. Kalau ini SEE ya, standar error dari estimasinya. Nah, seperti itu. Baru uji signifikan. Nah, model regresi yang kita peroleh tadi itu sejauh mana signifikansinya itu diperoleh dari kalau tampilan ini ada ini masuk ANOVA-nya nggak muncul. Oke, ada tabel ANOVA-nya ya di situ ya. Nah, yang kita pengen lihat adalah dari uji F-nya, nilai F-nya ini. Nah, di sini kan 23,805 atau dari signifikansinya ini. Ini kan 0,000 ya. Gitu. Nah, untuk signifikansi secara simultan, hipotesisnya itu ini ya, rho ya. H0-nya mengatakan rho I sama dengan 0. I-nya adalah 1, 2, tanda 3. Gitu ya. Kemudian H alternatifnya ada salah satu yang tidak sama dengan 0 begitu. Nah, dari hasil uji dari SPSS tadi kita peroleh nilai F kan 23,805, signifikansinya 0,00 ya kan atau probabilitasnya ya 0,00. Dan 0,00 jadi kalau SPSS kita nggak perlu menguji dari nilai F ya. Ya, tapi boleh disampaikan nilai F-nya itu. Kalau menguji nilai F berarti harus di-compare-nya dengan apa? Tabel uji F. Ada itu di buku-buku lampiran statistik ya, tabel uji F ini ada. Nah, bisa kita gunakan itu. Tapi akan lebih efisien dan lebih cepat kalau kita lihat dari nilai signifikan atau peluangnya. Nah, ternyata peluangnya kan 0,00 ya, kurang dari 0,5. Kan itu dia. Yang artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa koefisien regresi dari ketiga variabel itu tidak sama dengan 0 atau H0-nya ditolak. Artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecerdasan, gitu ya. Nah, dari hasil analis tadi, selain ANOVA-nya untuk lihat signifikansi secara simultan, muncul juga koefisien ya. Jadi ada muncul tabel koefisien di sana itu. Ini. Nah, tabel koefisien ini ada dua macam. Ada yang unstandard koefisien, ada yang standar koefisien. Apa bedanya? Ini bedanya di konstanta. Ya. Kalau unstandard koefisien berarti dia konstanta dilibatkan. Ini kan ada konstanta ini ya. Ini ya, min 15 ini kita gunakan gitu ya. Tapi kalau yang standar koefisien dia tidak ada konstantanya. Berarti dia grafiknya itu melalui titik pusat 0,0 di sini kalau digambarkan secara ilustrasinya begitu. Nah, ini adalah koefisien-koefisien mereka. Ini ya. Dan ini juga koefisiennya kalau tanpa konstanta. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini untuk kasus unstandard, berarti konstantanya dilibatkan ya. Kita lihat dari taraf signifikansinya. Nah, perhatikan di sini yang variabel ya, kalau konstanta kan nggak perlu dihitung, nggak perlu diperhatiin ya, signifikan konstanta. Tapi yang variabel ya, ini ada variabel X berapa nih? Nilai matematika X1, nilai bahasa, dan tingkat kehadiran siswa. Kalau kita lihat kan ini 0,00 kurang dari 5% ya. 0,002 ini juga kurang dari 5%. Nah, sedangkan yang tingkat kehadiran siswa ternyata lebih dari 5%. Ini kan 69,5 ya. Nah, di sini baru kita harus menceritakan berdasarkan tabel koefisien di atas bahwa dari 3 variabel bebas yang ada, itu hanya 2 variabel yang dikatakan signifikan, yaitu pada taraf signifikansi 5%, gitu ya. Yaitu variabel X1 dan X2-nya kan itu dia ya. Sedangkan yang X3 nilai signifikasinya adalah 0,695.
Artinya apa? Berarti variabel tingkat kecerdasan ini eh, apa namanya? Dipengaruhi oleh variabel nilai matematik dan nilai bahasa. Kan gitu dia. Nah, lihat dari koefisiennya juga, perhatiin yang unstandard di sini kan koefisien dari tingkat kecerdasan ini cenderung berkontribusi apa? Negatif, ya. Berarti mengurangi ya secara teori realitanya ya betul juga kan. Kan kalau dia makin tinggi tingkat ketidakhadirannya, tingkat absensinya, ya berarti kan dia juga ilmunya kurang gitu ya, makanya IQ-nya juga menjadi gitu. Makin sering dia rajin masuk, berarti kan dia makin banyak dapat ilmu pengetahuan, sehingga kan IQ-nya juga bisa naik kan gitu dia. Nah, makanya dia cenderung negatif dia kontribusinya. Oke. Sehingga dari koefisien ini kita bisa memperoleh model regresi yang kita dapatkan, yaitu nilai koefisien ini kita susun di model regresi kita, yaitu Y sama dengan negatif 15,414 yang ini ya. Nah, ini dia. Kemudian ini kan positif ya nilainya 0,625 berarti ditambah 0,625 dari X1. Kemudian yang kedua juga positif berarti ditambah 6,8. Dan dikurangin 0,294 dari tingkat kehadiran. Ditambah lagi dengan residual atau epsilonnya. Kan itu dia. Nah, setelah itu baru kita juga harus perlu menjelaskan ya per makna ini apa, kan itu dia. Terus perhatikan konstantanya ini kan bernilai negatif ya. Nah, kalau konstanta negatif itu kan berada di bawah sumbu Y. Ini kan titik potong ya dengan sumbu Y. Nah, ini kan bisa mengindikasikan bahwa model ini ada kecenderungan untuk mengalami penurunan ya. Apalagi dikurangi lagi ini kan 0,29 ini. Kan itu dia. Kemudian untuk yang koefisien X1 dan X2 kan dua-duanya positif ya. Artinya apa? Ya dia makin besar nilainya, maka makin besar juga tingkat kecerdasannya. Jadi memiliki hubungan yang searah gitu ya antara tingkat kecerdasan dengan dua nilai tersebut kan itu dia. Tapi kalau untuk variabel X3 itu cenderung negatif, di sini kan negatif berarti dia cenderung berbalik arah lah dengan tingkat kecerdasan gitu ya. Nah, bagaimana dengan standar koefisien beta yang ini? Nah, standar koefisien beta ini dia menghilangkan konstanta, apalagi ini tadi kan kalau kita gunakan standar mengalami kecenderungan untuk turun gitu ya. Nah, ini dihilangkan. Mana yang mau kita pakai ya boleh saja yang mana saja menurut kalian gitu. Nah, jadi regresinya itu sudah standar dan standarnya adalah melalui titik pusat 0,0 gitu ya. Nah, dari situ persamaan ini akan melalui titik pusat 0,0. Kan itu dia ya. Nah, oke. Nah, dari sini ini kan sudah kita peroleh model regresinya. Boleh yang ini atau yang atas ya. Tinggal nanti coba dianalisis pengaruhnya setiap komponen-komponennya ini seperti apa. Kalau memang ini lebih cenderung merugikan, ya kita gunakan yang satu lagi ini regresinya. Tanpa ya nanti kita kasih penjelasan kenapa kok nggak ada epsilonnya, nggak ada konstantanya. Nah, kita perlu jelaskan bahwa konstantanya ini memiliki kontribusi negatif yang sangat besar. Ya, di sini kan negatif 15 kan? Nah, negatif 15. Nah, sehingga kami gunakan yang standar di size gitu ya. Sebentar ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya boleh. Sebentar saya lagi ini dulu.
Ada mana sih? Oh, stop recording. Pause. Suaranya nggak kedengaran, Pak, di mute. Oke, baik. Kita coba simulasi ya. Caranya nanti bisa kalian praktikkan juga. Datanya bisa data yang lain juga boleh kalian coba. Ini data X1, X2, dan X3. X1-nya itu nilai matematik, X2-nya ini nilai bahasa. Di sini kalau diklik muncul ya keterangannya, dan X3-nya ini X3-nya absensi siswa gitu ya. Dan Y ini IQ siswa begitu. Begini. Nah, kemudian kalau mau kita itu ya berarti tinggal analyze, kemudian regresi, dan kita pilih yang linear. Nah, di sini sebentar saya keluar. Nah, nanti dia akan muncul, kalau belum berarti dia akan muncul tabel dalam bentuk box yang kosong begini. Nah, tabel kosong begini. Nah, di sini ada dependent. Nah, yang dependent itu adalah IQ ya. Tadi kita masukkan nilai IQ ke sini, dan untuk yang independen yang di bawahnya ini. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Bahasa sama absensi. Nah, begitu. Langsung saja ya. Jadi kita tidak perlu mengolah ini dulu. Ketika oke kan, nah nanti akan muncul model summary-nya ini, tinggal di copy ya. Kemarin ada copy spesial dalam bentuk foto boleh, atau dalam bentuk apapun silakan. Nanti dipastikan di sana di Word boleh atau bagaimana. Nah, ini tadi ya summary-nya 0,718 dan sebagainya. Ini ANOVA-nya. ANOVA-nya yang mau kita gunakan adalah nilai F-nya ini atau signifikansinya untuk melihat pengaruhnya secara simultan ya. Signifikansinya secara simultan. Kemudian ini koefisien-koefisiennya sudah muncul semuanya ini. Nah, untuk koefisiennya bisa yang menggunakan unstandard. Kalau unstandard itu konstantanya dilibatkan. Kalau yang koefisien yang standar koefisien dia tidak ada konstantanya. Kemudian coba dilihat di signifikansinya selain konstanta ya. Untuk yang ketiga variabel di situ kan terlihat bahwa ada satu variabel yang sangat besar ya, yang lebih dari 5%, yaitu yang absensi, yaitu 69,5. Berarti kan signifikasinya kecil gitu ya. Oke, nah dari sini kita olah. Nah, setelah dari sini kita akan memperoleh model regresinya. Kan itu dia ya. Nah, dari model regresinya itu baru kita lakukan pengujian yang 5 uji asumsi prasyarat itu. Apakah model kita itu memenuhi 5 asumsi tadi atau tidak. Jadi asumsinya itu dilakukan setelah kita peroleh model regresinya ya. Nah, ini ya, yang pertama adalah multikolinearitas. Nah, multikolinearitas itu apa? Di sini tadi juga sudah kita singgung sedikit ya. Di sini kita mau menunjukkan Oke, untuk multikolinearitas, sebentar sorry ya.
Ini sebenarnya bisa bersamaan ya untuk analisisnya pada saat kita lakukan uji regresi tadi. Di sini kan tinggal masuk ke apa namanya, di menu statistik tadi ya. Jadi kalau saya masuk di sini, jadi di menu statistik nanti akan muncul kotak linear regresi, ya statistik seperti ini. Ini yang muncul kotaknya. Nah, dari kotak ini nilai estimasi ini kita pastikan udah tercentang karena nanti di sini untuk mengukurnya. Kemudian model fit-nya gitu ya, harus kita centang juga. Kemudian kovariansi matrik, kovariansinya juga kita centang gitu ya. Ini centang kovariansi matriknya ini kita pastikan juga tercentang. Terus korelasi sama collinearity diagnostiknya. Nah, jadi untuk model fit-nya ini untuk menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat R square-nya. Kemudian path and korelasi ini untuk menentukan korelasi secara parsial, ya hubungan variabel secara masing-masing gitu ya. Dan diagnostik korelasi ini untuk menentukan nilai toleransi atau FIV-nya, gitu ya. FIV itu di sini sudah saya bahas nggak ya di teorinya ini? Oh enggak, nanti di bawah dijelaskan. Oke, jadi kalau kita masuk ke sini tadi, sebelum ke outputnya ini saya hapus dulu. Nah, di sini kan kita tadi analyze, ya, analyze, kemudian regresi, linear, ini udah kita masukkan, jangan dulu oke. Sekalian aja kita lakukan uji asumsinya gitu ya di statistiknya ini. Nah, estimasi pastikan, kemudian kovariansinya, matrik kovariasinya kita centang biar nanti muncul, kemudian model fit-nya, kalau deskriptif nggak perlu lagi ya, kan kita nggak perlu lagi model deskriptifnya. Kemudian path and partial korelasi sama diagnosis korelasi collinearity diagnostiknya kita pastikan diisi. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita continue, kan itu dia ya. Nah, kalau option isinya apa di sini? Oh, nggak perlu. Itu yang penting tadi ya, di statistik ini tadi baru kita oke kan. Nah, kita dapat tambahan ya, tadi di sini ada koefisien ini. Nah, di koefisien tadi kan hanya sampai signifikansi sini ya, sampai tabel signifikansi sini doang. Nah, tadi kan kita tambahin Asli yang collinearity statistiknya kita tambahin, maka di sini ada nilai FIV, di sini muncul nilai FIV-nya. Nah, ini ya ada nilai FIV di sini. Nah, nanti kita gunakan. Terus ini koefisien korelasi yang matriksnya tadi ya. Ini ada dua matrik. Bukan ya. Oh iya betul. Nah, di sini kan korelasi ini antar variabel ya. Jadi ini nilai-nilai korelasi antar variabel. Dan ini matrik kovariansinya antar variabel. Nah, kita pengen lihat gitu ya, seperti apa nanti kita analisis satu-satu. Nah, baru terus ini CI nanti. Nah, di sini ada nilai CI. Nanti kita lihat dari nilai CI dan ada nilai eigen value-nya juga. Nah, dari nilai condition index ini nanti kita bisa tahu kriterianya seperti apa. Kita lihat satu persatu. Nah, setelah diokekan, nah kita mau lihat uji apa namanya multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini bisa dilakukan dengan cara apa di sini dengan melihat koefisien determinasi dan dari hasil uji T antar variabel independennya gitu ya. Variabel bebasnya tadi ya. Jadi banyak caranya. Bisa juga dengan dilakukan dengan menggunakan matrik korelasinya tadi ya. Kemudian juga bisa dari koefisien diagnostiknya atau nilai koefisien dan nilai FIV-nya. Nah, seperti apa itu? Kita lihat satu-satu. Nah, ini pertama
Ya nanti kalau menganalisis, kalau andai lah misalkan nanti kalian nanti ada uji, tidak harus semuanya, cukup salah satu mana yang paling meyakinkan gitu ya untuk analisisnya. Nah, kalau dari koefisien determinasi, di sini kan kita lihat R square-nya 71,8 dan ini kan termasuk dalam kategori sangat tinggi gitu ya, atau metode tinggi lah begitu. Dan sebagian besar hasil uji statistik uji T antar variabel independen signifikan pada taraf 5%. Oleh karena itu tinggi dan sebagian besar variabel independen signifikan, maka dapat dikatakan sebagian besar ya. Yang mana itu? Uji T-nya tadi ya, kalau saya masuk mana tadi ya? Uji T untuk setiap variabel tadi. Nah, di sini kan signifikansi tadi. Kan sebagian besar kan signifikan tadi ya. Sebagian besar itu kan dari 3 ada 2 kan. Yang satu ini kan terlalu lebih dari 5% ya, tidak signifikan gitu ya. Makanya, nah karena sebagian besar signifikan bisa kita apa namanya? Asumsikan bahwa ketiga variabel model regresi yang kita peroleh tadi itu tidak terjadi multikoliniaritas gitu. Jadi antar variabel bebasnya tidak terjadi multikoliniaritas gitu ya. Nah, ini pertama dari model fit dan dari uji T-nya ya. Tapi ini salah, ini uji T-nya nggak tak muncul karena tapi kan sebelumnya sudah ya. Harusnya dari uji T-nya. Jadi coba dilihat dari setiap nilai uji T-nya tadi bagaimana. Kalau tiga-tiganya signifikan lebih baik lagi ya, kan itu dia ya. Tapi tadi kan hanya 2 ya yang signifikan, yang satu tidak begitu. Yang kurang dari 5% itu 2, yang lebih dari 5% ada 1 tadi. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya ini masih multikolinialitas, tapi kita melihat dari sudut pandang yang lain, dari kajian matrik korelasinya. Nah, di sini kan matriksnya ada 2 ini ya. Ini yang di atas ada korelasi, ini yang ini matrik korelasi, ini kan hubungannya. Coba absensi di baris sama kolom ya. Ini kan baris absensi, ini kolom absensi. Coba perhatikan bahwa hubungan relasi ya, korelasi atau hubungan antara absensi dengan absensi ya pasti 1, kan berarti 100%. Kan hubungan antar dengan dirinya sendiri pasti 1. Nah, absensi dengan matematika 0,33 ya. Kemudian absensi dengan nilai bahasa atau ini kan X berapa itu kan 0,34 begitu. Dan seterusnya matematik dan seterusnya. Ini ada yang negatif antara bahasa dengan nilai matematika ya. Nilai bahasa dengan nilai matematik ada korelasinya negatif di sini. Cuman itu ya, yang lainnya kan nilainya positif. Nah, kalau dari kovariansinya yang negatif ini matematik dengan bahasa juga ya. Ya, konsisten dengan itu. Oke. Ini kovariansinya. Mana tadi? Oh, di bawah, sorry. Nah, oke. Dibahas di sini satu-satu. Nah, kita bisa lihat di sini yang tadi hubungannya ya. Jadi antara X3, X1 dengan X3 dengan X1 sekian. Korelasi antara X3 dengan X2 adalah sekian dan korelasi antara X1 dan X2 adalah negatif gitu ya. Nah, di sini bisa dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas gitu antar variabel. Ingat tadi kan korelasinya kalau bisa negatif nggak masalah ya, tapi tidak boleh terjadi korelasi sempurna kan. Yang sempurna itu berapa? Nilainya 1 atau minus 1 atau mungkin 0,999. Nah, itu kan sudah hampir mendekati sempurna. Berarti kan ada hubungan yang sama begitu. Nah, karena ini kan tidak ada ya, semuanya kan nilainya kecil-kecil juga. Makanya di sini juga bisa kita katakan bahwa antar variabelnya itu tidak terjadi korelasi atau jika kita katakan tidak ada terjadi multikoliniaritas antar variabelnya begitu. Nah, ini kalau dari situ. Nah, bisa juga kita lihat dari koefisien parsialnya, koefisien korelasi parsial. Nah, ini dia koefisien korelasi parsial itu yang di tabel ini tadi, yang tabel koefisien
kalau kita statistiknya kita celang tadi kan sampai signifikan sini-sini. Nah, yang di sini ada lagi kolom korelasi parsial ini yang di tengah ini ya, 0,72 dan sebagainya. 0,553 minus 0,78. Nah, R-nya kita tahu nilainya 0,7. Untuk yang parsial, mana dia parsial? Nih, ya 0,728 ya. Ini 0,728, 0,53 dan minus ini. Nah, ini juga masuk dalam kategori tinggi. Nah, karena korelasinya sangat tinggi, maka artinya banyak yang masuk di atas 5 ya. Ini kan 55%. Memang ada satu yang absensi ini ya, yang kecil ya, yang rendah. Ini kan juga konsisten dengan UJT-nya ya. Tadi kan UJT-nya kan signifikasinya 69, makanya korelasinya juga rendah. Tapi kan untuk yang dua variabel itu kan tinggi. Nah, karena ada lebih dominan yang tinggi polanya ya, maka kita katakan bahwa ini juga tidak terjadi multikolinearitas gitu. Atau kita lihat berdasarkan koefisien indeks yang CI. Nah, di sini juga ada CI ya, koefisien indeks tadi ya. Di tabel hasil SPSSN muncul koefisien indeks. Nah, ini dia. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, di sini sudah ada pengkriterian ya, ini dasarnya juga ada sudah bahwa kalau nilai CI-nya antara 0 sampai 10, ini kita katakan tidak ada multikolinearitas. Nah, kalau nilainya antara 10 sampai 30, ini menunjukkan adanya multikolinearitas tapi masih moderat gitu ya, masih sedang gitu ya. Sedangkan kalau lebih dari 30, maka di sini kita katakan terdapat multikolinearitas yang kuat gitu ya. Nah, kita lihat nilai indeks kita tadi berapa. Nah, di sini kan nilai indeksnya kan mulai dari 1, 3, tapi yang dua ini 16 sama 33 ya. Nah, ini juga hampir konsisten ya. 33 ini kan tadi juga ini kayaknya yang kehadiran tadi ya, tingkat kehadiran tadi juga. Nah, di sini untuk yang ini kan dia masuk kategori rendah, berarti ini kan di bawah 10 ya. Berarti kan ini kita katakan tidak ada multikolinearitas. Yang 16 ada tapi masih sedang kategorinya, masih bisa dimaklumin. Ini memang kuat dianggap diduga ada begitu. Nah, ini kan di sini diceritakan satu-satu seperti ini. Jadi ada nilai CI yang kurang 10, ada yang antara 10-30 dan ada yang lebih dari 30. Kan gitu dia. Jadi dia di sini lebih kental gitu ya penjelasannya. Nah, atau bisa juga dari nilai FIV-nya. Ini dia ya, nilai FIV-nya di sini kita bisa lihat di sini semuanya 111 begitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan kalau nilai FIV toleransinya antara lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Tapi kalau lebih dari 10 maka ada multikolinearitas. Nah, kalau kita lihat kan di sini nilainya satu semua ini nilai VIV-nya ya, FIV-nya ini ya. 1,2, 1,2 dan 1,3. Berarti kesimpulannya bahwa ketiga variabel itu tidak terjadi multikolinearitas begitu. Jadi ada banyak caranya. Silahkan nanti yang mana yang mau digunakan yang lebih mudah. Tapi kalau yang CI ini kayaknya karena ini kondisinya kalau pakai koefisien kondisi indeks ini ya. Kalau pakai kondisi indeks ini kondisinya kan tadi ini tidak ada, di sini ada tapi sedang, di sini ada tapi tinggi. Ini kan kita jadinya agak sedikit susah memutuskannya ya. Apakah kita katakan tidak ada multikolonitas atau enggaknya, kan itu dia. Tapi kalau dilihat dari data-data yang lain tadi kan lebih konsisten semuanya mengatakan tidak ada multikolonitas. Jadi tidak harus semuanya dikaji dari sini, tapi boleh dikaji dari beberapa apa namanya indikator gitu ya, bisa dari korelasi parsialnya atau makanya tapi yang penting harus dilihat satu-satu dulu mana yang bisa kita jadikan dasar bahwa di data kita itu setiap variabelnya tidak ada multikolinearitas begitu ya. Oke. Yang kedua itu heteroskedastisitas. Heteroskedastis itu adalah apa tadi? Homogen ya, homogenitas antar variabel. Jadi setiap variabel bebasnya itu distribusinya harus
variansinya harus homogen gitu ya, distribusinya harus homogen atau variansinya homogen gitu ya. Nah, ini caranya juga ada beberapa cara, bisa dengan metode grafik ya atau bisa menggunakan statistik gitu ya. Dan kalau menggunakan statistik itu banyak sekali uji yang bisa kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan uji grafik dan uji Gleiser saja ya. Ini kan ada uji Spearman rank correlation, ada uji Goldfield dan bagaimana macamnya kan gitu ya. Ini kalau pengen kalian mempelajarinya bisa di searching sendiri gitu ya, bagaimana cara uji heteroskedasititas menggunakan uji yang lainnya gitu ya. Kita gunakan satu saja, kalau semuanya tak cukup itunya. Oke, kalau metode grafik ya, yang pasti tadi kita tambah lagi menunya, yaitu menu plotnya ya di regresi linear tadi ya. Di plotnya itu kita klik, jangan kita setting di plotnya lagi. Nah, untuk di plotnya itu kita pastikan pilih bintang S-red. Jadi ini ini kan residual ya maksudnya. Jadi bintang S-resid itu nanti muncul di sini. Nah, ini kan ada banyak pilihan ini. Ada bintang-bintangnya banyak, tapi pilih yang S-resid ini. Artinya itu kita pilih untuk di sumbu Y. Karena kita ingin bikin grafik ya. Tapi ini yang kita bahas adalah grafik residunya. Sumbu Y sebagai residu, kemudian Z-pred ini prediksi. Jadi nilai prediksi, yaitu nilai prediksi Y-nya, variabel bebasnya ya, independennya. Itu di kotak X-nya. Jadi kita mendefinisikan dulu sumbu Y-nya apa, sumbu XZ-nya apa, begitu. Ya. Kalau udah, maka kita klik continue baru di-oke-kan. Begitu ya. Kita coba simulasi lagi di XPSS-nya, analyze, regresi, linear. Nah, tadi statistiknya ini pastiin semuanya sudah tercentang ya, yang kita mau tadi estimasi, covarian, model fit, part and partial korelasi, sama collinearity diagnostics-nya. Kalau sudah oke, dikontinukan. Sekarang di plots-nya. Nah, di plotnya ini di sini banyak ya, ini ada banyak bintang-bintang ini yang harus kita definisikan ke sumbu Y ini apa begitu. Nah, tadi sumbu Y itu adalah nilai residunya, sisanya ya. Kan kita sudah punya modal tadi itu ya. Ini bisa dihitung sendiri secara sistem langsung. Dan X-nya itu adalah nilai prediksinya, berarti yang ini. Nah, kalau sudah kita klik continue dan kita oke-kan. Alah, oke-nya nggak nampak. Nah, nambah sendiri ya, ini di bawahnya masih proses. Nah, kita muncul grafiknya seperti ini. Ini distribusi titik-titik ini adalah sebaran dari data residu ya, data sisa atau epsilonnya tadi. Ini sebaran data epsilon kita. Itu kita masuk ke sini lagi. Nah, ini dia gambarannya, gedean ya. Jadi ini sebaran data regresi dari residual kita ya tadi terhadap nilai prediksi. Ini titik-titik hubungan antara nilai prediksi dengan residu. Nah, perhatikan di sini titik pusatnya di mana? Titik pusatnya ini kan kalau kita tarik ke mana? Kok nggak ada gambar itunya ya? Poinku di mana ya? Pointerku. Oh, ketutup. Nah, saya mau coba pakai stempel. Oh, saya mau. Oh, udah ya. Nah, kalau kita lihat kan ini sumbu X-nya ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya di sini nolnya. Gitu kan? Nah, ini sumbu Y-nya kan ke sini. Nah, titik pusatnya kan ini ya. Nah, kalau kita lihat, coba perhatikan sebaran data-data kita. Data-data kita kan menyebarnya dia memusat di titik pusat ini gitu ya. Ini titik pusatnya 0,0-nya kan di sini ya. Ini 0,0 ya. Jelek kali nggak apa-apa lah. Nah, ini 0,0-nya di situ. Nah, berarti bisa kita katakan ini kalau analisis, tapi biasanya kalau analisis grafik ini kan kadang-kadang kita kesusahan ya. Sehingga perlu
pakai statistik ujungnya. Oh, enggak konsisten dia ternyata. Oh, sebentar. Dihapus dulu. Nah, oke, kita hapus saja kalau begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ya pusatnya di sini pastinya, kemudian distribusinya kan mendekati titik pusat gitu ya, atau di sekitaran titik pusat. Nah, karena dia di sekitaran titik pusat 0,0, ini juga sebagai bentuk indikasi bahwa data kita itu distribusinya tidak terjadi heterokedastisitas gitu ya, atau sebaran data variansi dari setiap data variabel bebasnya itu homogen gitu ya, situ. Karena dia semuanya mendekati ke situ. Nah, ini makanya tadi sudah sedikit saya katakan bahwa pakai distribusi grafik begini itu ada banyak kelemahan gitu ya. Kelemahannya jumlah data. Kalau jumlah datanya sedikit itu susah membaca polanya. Tapi kalau datanya banyak itu memang sangat mudah. Kayak untuk kasus kita ini sangat mudah dibaca ya. Jadi kan udah kelihatan polanya kan ada di sekitaran titik pusat begitu. Sehingga bisa kita katakan bahwa sebaran data kita itu tidak terjadi heteroskedastisitas gitu. Nah, ini kalau yang mau lebih signifikan ya kita gunakan uji statistik ya. Salah satunya dengan uji Gleiser ini ya. Nah, uji Gleiser ini tahapannya agak lumayan panjang di sini ya. Karena kita harus menghitung nilai residunya dulu gitu ya. Kan di SPSS tadi di sini kan yang kita punya baru nilai sumbu X ini ya. Oh, nilai variabel X1, ini variabel X2, nilai variabel X3, ini variabel Y. Nah, tapi dari sini kan tadi sudah kita hitung rumusnya ya. Ini residual bisa juga sih manual gitu ya. Cuman kan repot kalau manual. Ini bisa kita hitung langsung menggunakan SPSS juga kita hitung. Kalau residual itu kan epsilon, berarti kan kita hitung dari nilai Y dikurangi Y topi. Y topinya kan model kita ya. Model yang kita perlu di awal-awal tadi itu yang kita pakai gitu. Nah, jadi tahapannya ini kita buat ya, kita baca aja. Nanti bisa langsung praktik ya dengan membaca ini. Saya pikir ini sudah sangat jelas ya tahapannya. Jadi seperti biasa setelah uji regresi nanti pada menu save-nya ya di sini tambahannya di menu save tadi ya. Jangan lupa mencentang unstandard pada kolom residualnya. Nah, jadi kita centang unstandardnya baru klik continue dan di-oke-kan gitu. Maka kalau itu kita lakukan, maka nanti kita peroleh data residu ya. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada data residunya. Bisa nggak ini dihapus ya? Nanti kita tarik lagi, di-clear-kan. Oke. Coba saya lakukan analyze regresi linear. Nah, kita langsung sangat mudah ya mencari nilai residu itu. Di save-nya ini, nah unstandardnya di residu, mana residunya tadi? Nah, ini residual ini ya. Residual ini unstandardnya dicentang. Maka nanti kalau langsung kita peroleh nilai epsilon ya. Continue dan oke. Nah, munculnya di mana? Munculnya itu di tabel di view di sini. Nah, ini dia ya. Kok banyak residu saya di sini? Oh, variabelnya sudah ada namanya tadi ya. 1, 2, 3. Oke, saya hapus saja dulu sini residu sini. Kita clear dulu residu 3. Residu 3 ini kita clear dulu. Termasuk absolutnya nilai mutlaknya ini kita hapus. Biar nggak mengganggu dulu. Oke. Regresi linear. Save-nya. Aduh, ininya mengganggu aja ya.
Kalau udah standar, continue, kita okekan. Nah, ini ya residunya. Nah, ini adalah sisa ya. Ini 2,5 ini adalah selisih antara Y ini dengan model regresi kita. Nilai dari sini. Jadi 70 dikurangi model regresinya. Maka dapat selisih 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada yang selisihnya sampai 12 sih memang di sini ada yang tinggi. Oke, apa-apa. Namanya juga model pendekatan ya, jadi tidak akan bisa sama persis. Nah, setelah dapat residunya, ini ya di data view langsung muncul ya. Baru residu ini kan tadi hasilnya kan ada yang positif, ada nilai negatif ya. Ah, maka di sini kita bisa memperlakukan atau mengoperasikan nilai-nilai yang ada di dalam sini, tapi ya memang terbatas ya. Nah, salah satunya adalah kita menilai mutlakkan, jadi kita positifkan yang negatif-negatif ini. Caranya gimana? Caranya itu kita pakai hitungan compute ya di SPSS itu nanti ada muncul compute ya. Jadi ada menu compute, jadi kita bisa pakai transport. Jadi menu transformasi, kemudian compute variable, maka nanti akan muncul kotak perhitungan ini, compute variable. Nah, setelah muncul ini, kita ada banyak harus yang kita isi mulai dari target di sini. Nah, target variable ini maksudnya adalah nama variabelnya, kita pakai apa. Di sini boleh aja ini kan salah satu contohnya pakai ABS-UI gitu, absolutely ya kan, absolutely gitu ya. Kemudian fungsi. Nah, di fungsi itu di sini ada kolom fungsi. Nah, di sini kita pilih yang all nanti supaya muncul semua nilai-nilai apa rumus-rumusnya. Nah, nanti di kotak yang spesialis variabel di sini nih, nah kita pilih yang mutlak kan ABS kan udah. Nah, baru kita klik tanda panah ke atasnya ini. Baru kita pilih residu untuk masukkan nilai ekspresinya di sini kan itu dia ya. Caranya kita coba. Oke. Nah, di sini ada menu transform. Baru ini ada kolom menu compute variable. Nah, di sini di kolom target yang di atas pojok kanan atas itu kita tulis ABS UI gitu ya. Kemudian fungsi grupnya di sini kita kalau kita klik aritmatik ya khusus aritmatika saja. Ya boleh yang all biar nampak semuanya. Kalau aritmatik juga bisa di sini ada absolut ya. Kita all nanti kita cari yang ini ya absolut kan dia. Nah, setelah itu kita klik tanda panah ke atas sini. Nah, ini kan tanda tanya nih. Yang mau dimutlakkan apa? Nah, kita pilih ini unstandard di sini. Masukkan. Nah, jadi absolut residu 1. Berarti ini residu 1 dimutlakkan begitu kan tadi variabelnya namanya res 1 ya, residu yang pertama. Kalau begitu kita oke kan. Nah, kita lihat di kolom tabel dati. Nah, muncul ya ini dia ya nilai mutlaknya ini. Ini adalah nilai positif dari residu 1 ini. Nah, minus 6 jadi 6,36 dan dibulatin nampaknya 2 digit ya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah itu mana tadi? Ini hasilnya ya. Kita melakukan uji regresi ya, uji regresi untuk nilai dependennya dengan variabel independennya ini. Jadi kita ganti. Kalau sebelumnya kan regresi antara X1, 2, 3 dengan Y. Nah, untuk Y-nya kita ganti dengan absolut UI tadi. Gitu ya. Lakukan regresi linear seperti biasa. Analyze, regresi linear. Nah, sekarang yang ini sudah variabelnya X1, 2, 3. Yang independennya ini kita ganti dengan, kita keluarkan, kita ganti dengan nilai mutlak tadi. Nah, setelah itu kita oke kan. Nah, muncul lagi.
Di bawah nampaknya nanti kayaknya nih. Oh, tunggu, ini saya hapus saja dulu. Dia menggabung semua nanti jadi bingung. Saya analyze lagi yang baru ya, regresi linier. Ini udah mutlak, saya okekan aja dulu. Nah, biar baru. Nah, di sini sudah. Jadi, nah kita peroleh ini ya, ada nilai R, nilai ANOVA lagi, dan ada koefisien juga. Tapi Y-nya, terikatnya tadi kita ganti dengan nilai mutlak dari residu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari nilai koefisien ini bisa kita lihat dari hasil uji T-nya. Ya, nilai uji T-nya ini kita perlu nilainya kan ada 0,5 ya kan? 0,352 dan 1,99 ini ya untuk signifikansinya. Dan ini semuanya ada di atas 0,01. Berarti kalau dia lebih dari 0,01 atau 1% ya, di sini pakai nilai signifikansi 1% ya. 5% berbesar di sini, maka heteroskitas itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Mana tadi? Ini ya dari signifikansinya ini. Oh, yang di sini aja. Ya, ini bukan tabel ya, foto juga ya. Ini ya nilai signifikansinya ini kan semuanya lebih dari 0,01 atau 1%. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketiga variabel itu tidak terjadi heteroskedastisitas gitu atau variasi datanya berdistribusi homogen, sebaran variasi datanya ya. Gitu. Baru dua uji ya. Tadi ya multikolinitas sama heteroskedastisitas. Baru uji autokorelasinya. Nah, uji autokorelasi ini kita menggunakan Durbin Watson ya tadi ya. Untuk apa ini? Jadi uji autokorelasi ini untuk menguji apakah model yang kita peroleh tadi itu terdapat korelasi antar residual. Nah, itu dia pada periode tertentu di sini. Nah, itu yang mau kita hindari. Jadi jangan sampai terjadi korelasi di residunya pada periode tertentu gitu ya. Nah, ini ada beberapa uji yang bisa kita gunakan, ada uji Durbin-Watson dan ada uji Rantes. Nah, kalau uji Durbin-Watson jadi oh ini salah ketikannya. Ini indikatornya ya, Durbin-Watson itu. Jadi D itu ada pada D itu nilai D-nya ya, nilai hitungannya, nilai Durbin-Watson hitung itu harus ada pada interval DU, itu nilai batas bawah yang ada di tabel ya di sini, dan 4 kurang DU begitu. Nah, di sini harus pakai menggunakan uji Durbin-Watson ya. Nah, ada nanti insya Allah saya share nanti tabelnya, lupa saya nge-share-nya. Tabel DW. Tabel DW itu Durbin-Watson. Nah, caranya bagaimana? Kita lakukan regresi seperti biasa. Nah, di menu statistiknya tadi, di bawah itu ada Durbin-Watson, itu yang harus kita centang. Supaya muncul hasil Durbin-Watsonnya. Nambah di summary-nya itu nanti ada nambah Durbin-Watson. Nah, di sini nilai hitungnya kita peroleh 1,554. Nah, tinggal kita cari nilai DU-nya. Itu batas bawah Durbin-Watson pada tabel pada persentase 5%, sampelnya 32 dengan 3 variabel independen bebas, kita peroleh. Nah, ini ya, nanti saya share juga tabelnya. Jadi di sini ada nggak nampak ya mungkin ya. Jadi ada K ini kelompoknya, jadi ada banyaknya variabel, ada berapa? Kan K1, 2, 3, 4, 5, ini sampai 5 variabel saja. Kita ada di 3 variabel ya, berarti K3 di sini. Kemudian N ini banyaknya data kita. Kita tadi kan 32, nah di sini ada 32. Nah, gitu ya. Ini taraf signifikansinya 5% sudah dijelaskan di sini.
tinggal lihat DL sama DU-nya. Nah, di sini kita lihat 32 itu 12437 sama 16. Nah, jadi DU-nya 16505 dan DL-nya 1,24. Kan itu dia. Tinggal kita hitung aja 4 kurangi DU berapa? 4 kurangi DU adalah 2,349 ini. Dan nilai D-nya adalah 1,55. Nah, ternyata persamaan yang kita perlu lihat adalah ini. D itu ada di sebelah sini, ini nilai D ya. Sedangkan nilai DU ada di tengah malahan ya. Dan nilai 4 kurang DU di sini. Kan itu dia. Atau kita ambil dari DL-nya. Kalau dari DL, DL ada di samping sini, kemudian nilai D kita ada di tengah, dan 1,6 ini adalah nilai dari DU-nya. Gitu ya. Nah, jadi tidak memenuhi syarat tadi kalau pakai nah, syaratnya ini ya. Jadi kalau tidak memenuhi kategori ini, ketidaksamaannya harus di sini nih. Bahwa nilai dihitung itu harus antara DU dengan 4 kurang DU. Ternyata tidak memenuhi, berarti belum bisa dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Di sini kan tidak disimpulkan karena ini. Nah, harus kita gunakan uji statistik yang lainnya juga. Jadi bisa gunakan uji rantes gitu ya. Nah, uji rantes itu dia masuk kategori non parametrik pilihannya di itu ya. Nanti kita tinggal pilih analyze non parametrik, legacy test, kemudian ada pilihan run test. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini run test ya. Dialognya ini tinggal kita masukkan aja tes variabel listnya yang mana, yaitu residu ya, yang mau kita hitungkan residunya. Kita klik residu, pada kotak cut point-nya sini nih ya, cut point ini kita ambil yang median, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul run test-nya seperti ini. Nilai run test-nya itu ini ya, test value-nya di sini ya, 0,11901 dengan peluangnya 36,9% pada taraf signifikasi 5%. Artinya tidak signifikan. Berarti kita katakan bahwa data residu bersifat random dan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Kan gitu ya. Berarti tidak terjadi autokorelasi ya. Karena residunya itu distribusinya random katanya. Kan tidak signifikan. Jadi kita malah di sini cari yang tidak signifikannya. Ya kan? Jadi karena dia tidak signifikan berarti kan sebaran datanya random. Berarti kan autokorelasinya itu tidak terjadi, begitu loh. Nah, seperti ini pakai rantes. Ya. Ya kalau dipraktikin seperti ini saja, ini tutup aja dulu. No. Nah, ini tinggal kita analyze, dia bukan di regresi ya, tapi di non parametric test. Di non parametric test nanti ada legacy diagnosis, baru run. Nah, kita masukkan tadi nilai residu ya, residu yang pertama. Ini ya. Betul ini? Oh, res 2 salah. Harus yang residu pertama. Kita lihat. Ya, res 1. Nah, kemudian cut point-nya ini kita cut point-nya ini jangan lupa kok cut ya, cut point yaitu mediannya. Di mediannya ini kita centang baru kita okekan. Kita lihat nilainya. Nah, ini ya 0,35 kan lebih dari 5%, berarti tidak signifikan. Makanya kita katakan tidak terjadi auto korelasi. Gitu. Kan lebih dari 5% ini. 405%. Oke.
Nah, kalau uji normalitas saya pikir biasa ya. Jadi tinggal uji normalitas residual ya, data residualnya tinggal diuji normalitasnya ya. Ini sudah sering ya. Ini tidak ada masalah. Ini bisa kita pakai Kolmogorov-Smirnov, ini pakai Kolmogorov-Smirnovnya. Yang rantes tadi ya, yang residualnya. Tinggal dilihat aja nilainya berapa signifikansinya. Nah, kalau kita pakai KS, berarti kan analyze normalitas itu ada di non parametrik juga. Sorry, salah. Analyze. Nah, di legasi diagnostis juga di sini ada one sample KS yang residu. Ini yang R1 di sini punya saya ya. Oke, diokekan maka muncul ini datanya. Nah, nilai Kolmogorov-Smirnovnya adalah ini ya, tes statistiknya 0,108 dengan signifikansinya 0,2. Berarti lebih dari 5% gitu ya. Berarti ada di daerah penerimaan H0 ya. Karena H0 diterima berarti data berdistribusi normal gitu ya. Oke. Nah, berarti bisa kita katakan begini. Dari uji regresi ganda diperoleh kita model regresinya ini ya. Kemudian model ini kita uji asimilisasinya ternyata pertama tidak terjadi multikolonitas, tidak terjadi heteroskidastisitas, tidak terjadi auto, dan residualnya berdisimonal. Dan secara parsial variabel independen dengan variabel lainnya terjadi variabel lainnya adalah linear ya hubungannya. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa model regresi yang kita peroleh itu adalah yang termasuk model yang baik untuk mengestimasi atau memprediksi tingkat kecemasan, kecerdasan ya siswa gitu ya. Oke. Selesai. Jadi ada pertanyaan sampai di sini? Saya stop dulu. Ngomong sendiri saya, kalian nggak ada yang nanya. Udah gelap ya, lampu saya belum tak hidupin, nggak jauh, udahlah biarin. Jadi, tapi kebayang ya kalian ya tadi ya, gambarannya kalau menguji regresi sangat mudah. Kemudian tinggal menganalisisnya itu yang penting. Jadi SPSS-nya itu kan tinggal pencet keluar, tapi kita menganalisisnya itu setiap angka-angka itu maknanya apa itu yang penting gitu ya. Tadi di modul ini di buku ini sudah sangat jelas di tahapannya juga sudah detail di situ, kemudian analisisnya juga ada. Nah, nanti silakan dipelajarin itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan yang lain atau ada diskusi? Pas, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu ini rekodnya kita tutup aja dulu, sudah selesai ini ya. Untuk